Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, itulah yang menjadi nyanyian hati kami. Supaya Tuhan yang boleh melingkupi kami. Tuhan yang boleh terus menopang dan menguatkan kami. Sehingga ketika badai itu datang, kami tidak terpuruk, tetapi kami bisa terbang bersama dengan Tuhan. Kami bisa mengepakkan sayap-sayap iman yang kuat perkasa bukan dengan kekuatan kami. Tapi oleh karena kami tinggal di dalam Sang Immanuel itu. Allah yang beserta dengan kami senantiasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami datang rindu untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, memberikan cahaya, supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, bukan kata-kata manusia yang kami simpan, tetapi kebenaran dari firman Tuhan yang menerangi setiap langkah dalam kehidupan kami. Supaya setiap hari ketika kami mengisi hari kami melangkah di jalan yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Menapak di jalan yang lebih kuat bersama dengan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar Engkau yang boleh menjumpai kami. Satu persatu, pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Firman-Mu biarlah menyapa kami. Untuk bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dan di atas kasih karunia-Mu dia berdiri. Biarlah Tuhan yang memberkati waktu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur. Pagi hari ini saudara-saudari kita ya akan dibaptis dan juga mengaku percaya. Jadi biasanya kalau ada di anggota keluarga kita yang ini kan sebutnya melahirkan secara rohani begitu ya. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir kita senang sekali. Kita bersuka cita. Dan saya percaya yang paling bersuka cita pada minggu pagi hari ini itu adalah Tuhan. Ya, Allah kita. Jadi izinkan saya juga mengucapkan selamat Natal untuk kita. Natal kali ini agak berbeda. Ya, mungkin lebih sederhana daripada biasanya. Tapi biarlah itu mengungkapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita lebih dekat lagi dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah Yesus Sang Immanuel. Kita akan membaca, jadi sebenarnya ada 3 ya perikop yang diberikan di sini, tapi kita akan membaca satu bagian saja. Yaitu kita akan membuka dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 saja. Kita membuka dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2009 adalah tahun di mana saya dan Ibu Stella pertama kali kami pindah ke Malang dan memulai satu fase kehidupan yang baru di mana kami menyerahkan diri untuk dibentuk Tuhan di seminari ya, untuk pelayanan penuh waktu. Ada satu kejadian yang unik di rumah di mana kami tinggal ya. Jadi ketika kami pindah dari Jakarta ke Malang, rumah yang di Malang ini rumah kontrakan begitu ya. Ini tenant yang sebelumnya itu dia baru saja keluar dari rumah itu dan ternyata dia tidak bersih-bersih begitu ya. Jadi banyak botol minum ya,
minumannya juga bukan Coca-Cola, Aqua begitu, tapi minuman-minuman AO begitu ya, minuman-minuman alkohol banyak di situ. Jadi hari pertama kami membersihkan rumah itu. Jadi barang-barang juga baru sampai, semua bentuknya kotak-kotak ya, kardus begitu segala macam. Jadi kami rapikan semua sampai tengah malam, capek sekali waktu itu. Jadi udah capek, tapi udah bersih, lihat rumah juga rasanya seneng ya. Capek, tidur kami. Jadi waktu tidur di kamar, udah gelap suasananya. Tiba-tiba di tengah malam itu gelap pekat begitu, tiba-tiba ada bunyi begitu. Bunyi kling begitu ya. Jadi seperti bunyi apa itu namanya? Kalau di Indonesia ada tiang listrik ya. Begitu ya. Jadi seperti bunyi tiang listrik dipukul, ting begitu. Sekali begitu kan. 2 kali ting, saya pikir si skambling ini mah orang iseng kali begitu ya. Bunyinya terus ting begitu ya. Terus tiba-tiba setelah bunyi ting 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 begitu, ada batu, seperti bunyi batu dilempar ke dinding kamar tidur kami. Nah, kamar tidur kami itu, ini kamar, begitu kan? Ini kan pintu luar ya, lalu gate di depan, ini kamar, ini toilet, ini kamar lagi. Tapi batu itu rasanya ada di sini, begitu. Puk, begitu ya, itu kenceng sekali. Dan bukan sekali, tetapi beberapa kali. Jadi saya kaget, saya bangun, saya pikir maling nih, jangan-jangan nih ya. Sambutan nih ya, hari pertama udah disambut ini, diganggu maling gini. Jadi saya keluar, saya cek begitu kan. Bu Sela lagi ada di dunia lain, dia tidur begitu. Nggak ngedenger sama sekali begitu kan. Jadi saya keluar cek, wah jangan-jangan ini diganggu maling ini. Saya cek, nggak ada apa-apa. Pintu terkunci semua, digembok apa begitu kan ya. Nggak ada batu di dalam rumah, nggak ada apa-apa begitu. Tapi Bu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kami pindah di tempat yang baru, begitu, kami sangat membutuhkan bimbingan dan pertolongan dari Tuhan. Saya percaya kita semua juga begitu. Kalau kita memasuki satu tempat yang baru, kita tuh sangat membutuhkan pimpinan, penyertaan, apalagi pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bapak Ibu, bangsa Israel sedang berjalan ke satu tempat yang baru. Baru saja bangsa Israel keluar dibebaskan oleh Tuhan ya dari Mesir. Pimpinan tangan Musa yang begitu luar biasa. Dan mereka mengembara di padang belantara. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin di tengah-tengah padang belantara itu dengan tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan hadir di kemah suci atau yang disebut sebagai tabernakel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran Immanuel di perjanjian lama. Jadi kalau kita menggabungkan ketiga hal ini bahwa Dia hadir, Allah melindungi, dan Allah memelihara, maka inilah gambaran Immanuel di perjanjian lama bagi bangsa Israel. Allah hadir untuk menunjukkan bahwa Dia dekat. Allah tidak pernah jauh. Dia hadir bagi bangsa Israel pada waktu itu, kehadiran Allah itu fisikal, betul-betul. Kelihatan di depan mata, asap yang membumbung tinggi, begitu ya. Saya rasa tidak ada bangsa yang lebih berbahagia daripada bangsa Israel pada waktu itu. Betul-betul bisa melihat teofani dari Tuhan, perwujudan di dalam bentuk awan itu, di dalam bentuk asap itu. Perlindungan Allah bahwa Allah menjaga dari musuh-musuh mereka pada waktu itu. Karena bangsa Israel berjalan di padang pasir pada waktu itu, di padang gurun, tentu banyak musuh yang mengelilingi mereka dari satu kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga pemeliharaan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kurang makan, Allah kasih. Kasih mana? Oh Tuhan, mereka protes begitu ya. Maunya daging, kasih daging. Oh mereka protes, kurang air, kasih air. Kurang apa lagi? Begitu. Semua disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah hadir terus di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga Musa sendiri berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Sebab apa? Sebab sudah bisa dipastikan kalau bukan Tuhan yang membimbing dan memimpin dan menyertai mereka, pasti mereka tidak akan bisa bertahan lama di tengah jalan. Habislah mereka. Oleh karena itu Musa berkata, jangan suruh kami berangkat kalau engkau
tidak membimbing kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita ketika raja-raja mulai, institusi kerajaan mulai dibentuk. Maka Daud mempunyai satu kerinduan untuk membangun bait Allah bagi Tuhan. Tetapi Allah berkata, bukan engkau yang akan membangun bait Allah, tetapi Salomo. Dan di tengah-tengah kemegahan itu, Salomo membangun bait Allah. Dan ditunjukkan di sana ketika Salomo membangun bait Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi bahkan di dalam masa pemerintahan raja-raja pun, Allah hadir. Dia berkenan datang dan mendiami bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini berlanjut panjang sekali. Raja-raja berganti, tetapi mereka berpaling dari Tuhan. Tuhan mengutus nabi-nabinya. Ada nabi yang melayani dalam kurun waktu yang panjang, misalnya seperti Yesaya, Yeremia. Ada juga nabi yang hanya singkat saja yang melayani Tuhan. Tetapi semuanya ini mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang dekat. Ada Tuhan yang beserta dengan kita semua. Tetapi raja-raja ini tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bangsa Israel bebal di hadapan Tuhan. Tuhan membuang mereka. Sampai kepada zaman Maleaki. Dan disitulah Allah silent. Disitulah Tuhan tidak lagi berbicara sama sekali. Mulai dari kitab Maleaki sampai Injil Matius. Kira-kira 400 tahun di sana Allah itu diam. Tidak ada firman yang disampaikan dari nabi. Tidak ada penglihatan. Tidak ada mimpi. Seolah-olah bangsa Israel selama 4 abad itu betul-betul ditinggalkan oleh Tuhan. Seolah-olah demikian. Dan mereka hidup berada di bawah penindasan. Penjajahan bangsa Romawi yang berat sekali. Dan saya menduga jika kita berada dalam situasi yang seperti itu, maka pertanyaannya tentu sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan, engkau ada di mana? Apakah engkau betul-betul masih menjadi Allah perjanjian bagi kami? Haruskah kami berbuat berdasarkan hikmat dan pikiran kami sendiri untuk mengusahakan kesejahteraan dan keselamatan kami? Sebab engkau tidak ada, dikatakan demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Immanuel itu datang. Sudah bagi kita waktu kita mendengar istilah Immanuel, itu adalah sesuatu yang mungkin umum karena sering kali diucapkan, sering kali dinyanyikan. Tetapi bagi orang Israel pada waktu itu ketika dikatakan Immanuel, itu langsung memorinya terkenang kepada masa-masa perjanjian lama. Allah yang dekat. Seolah-olah Allah berkata, tidak, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau. Kau mau buktinya? Ini buktinya. Aku datang. Aku datang secara fisik di depan matamu. Aku hadir, aku lahir di tengah-tengah penderitaan dan dosa-dosamu. Aku datang. Aku beri bukti yang paling konkret, yang paling nyata. Engkau bisa sentuh sendiri. Bapak Ibu, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan tadi kita baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ini adalah satu berita yang besar sekali buat bangsa Israel pada waktu itu. Betul-betul satu berita yang menggemparkan. Itulah sebabnya malaikat berkata, jangan takut. Sebab Allah sama. Seperti Allah di perjanjian lama yang dulu. Sampai sekarang sama. Dia tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita summarize sedikit ya. Di dalam zaman perjanjian lama, kemah Allah bersama dengan umatnya. Tadi kita masih ingat gambarnya adalah tabernakel. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah zaman perjanjian baru dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama dengan umatnya. Jadi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani yang digunakan itu juga sebenarnya adalah istilahnya skeno atau berkemah. Jadi seolah-olah Allah mau mengatakan, di dalam perjanjian lama aku berkemah bersama-sama dengan kamu. Sekarang pada zaman perjanjian baru, lihat aku juga berkemah bersama-sama dengan kamu. Dan dikatakan nanti di dalam Wahyu, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dia akan diam bersama-sama
dengan mereka sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inisiatif Allah untuk tinggal bersama-sama dengan manusia itu tidak pernah berubah. Dari sejak awal, dari Taman Eden sampai pada kekekalan, Allah berkata, aku akan berkemah bersama-sama dengan kamu. Aku tidak berubah. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bukan hanya berjanji, tetapi Dia membuktikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah gambarannya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru Allah berkemah juga. Bahkan sampai pada masa kekekalan nanti di surga. Di langit dan bumi yang baru kita bersama dengan Tuhan. Allah berkemah. Kehadiran Allah, perlindungan Allah, dan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, mengapa ketiga hal ini begitu penting? Kehadiran Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Sumber damai sejahtera bagi kita. Perlindungan Allah itu adalah sumber keamanan. Sumber keamanan bagi kita. Dan juga pemeliharaan Allah itu adalah sumber kecukupan. Sumber kecukupan bagi kita. Let me put it in bahasa Inggris ya. For the sake of easier hearing, ya, untuk teman-teman kita yang akan confirmation. So we learn three things here. Immanuel. So the three components, if you put together, God's presence is the source of our peace. So we do not have to be anxious. And then the second one, God's protection is the source of our security. So we do not have to be afraid. And the third one, God's provision is the source of our adequacy. So we do not have to worry. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Karena aku Immanuel, aku ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan berkata demikian kepada kita. Bapak Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi Pak Yudi, mudah bagi kita untuk bisa berkata seperti itu. Mudah bagi bangsa Israel untuk berkata seperti itu karena mereka mungkin melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti itu. Sementara kami tidak. Yang kami lihat pada saat-saat ini itu adalah pandemi. Pandemi yang memisahkan keluarga. Pandemi yang membuat bisnis dan pekerjaan menjadi tidak stabil. Pandemi yang membuat portofolio ekonomi kami menjadi tidak bisa diandalkan lagi. Pandemi yang membuat iman anak-anak kami juga bertanya-tanya, apakah Tuhan itu betul berdaulat di tengah-tengah satu kondisi global yang betul-betul membahayakan seperti ini? Apakah Allah ada? Apakah Allah betul-betul memegang kendali? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah seperti itu, kita bertanya, why God? How long? Berapa lama? Dan Tuhan ada di mana? Saudara, izinkan saya menjawab pertanyaan ini dengan satu kesaksian. Saudara masih ingat tadi kesaksian saya di awal khotbah ya? Saudara, saya melanjutkan itu, jadi setelah saya mendengar bunyi batu ditimpa itu ya, di dinding itu, buk berapa kali. Saya cek gemboknya, itu pintu terkunci semua dengan baik. Lalu akhirnya lampu saya matikan lagi dan saya tidur lagi. Setelah saya tidur lagi nggak lama ada bunyi lagi. Tapi kali ini bunyinya bukan ting ting, bukan begitu. Tapi bunyinya adalah bunyi langkah kaki orang pakai sendal jepit. Kayak diseret begitu ya. Mungkin males orangnya ya. Jadi seret begitu ya. Seret. Lalu nggak lama kemudian bukan cuma bunyi langkah kaki, tapi juga bunyi kardus-kardus yang didorong. Seret, seret begitu. Waduh, lalu saya cek keluar. Nggak ada kardus yang bergerak. Kardusnya di tempat itu semua, nggak ada yang bergerak. Sendal jepit kami juga tetap pada posisinya, nggak ada yang bergerak. Ini gangguin orang, saya udah capek. Saya berpikir itu mungkin udah karena capek banget ya. Udahlah, akhirnya saya tidur lagi begitu. Sudah waktu saya tidur lagi, tiba-tiba itu di dalam kamar kami, itu seperti ada asap dan awan yang hitam, pekat sekali. Biasanya kita kalau dimatiin lampu ya, kalau kita melihat lama begitu, kita bisa melihat remang-remang. Kali itu nggak bisa. Malam itu nggak bisa saya. Lalu saya bangunin, ping, gitu ya. Nah, saya panggil istri saya, ping, bangun.
Kita harus berdoa. Mengertilah kami bahwa kami sedang diganggu. Bahwa kami sedang diusir dari tempat itu. Maka kami bangun dan kami berdoa. Karena itu awan itu begitu pekat, gelap terus. Seperti lama-lama makin lama makin kecil begitu ya. Mengelilingi kami di atas ranjang itu. Begitu. Dan suasananya mencekam. Bapak Ibu kalau pernah masuk ke hutan. Begitu ya. Hutan yang belum pernah dijamah begitu. Mendengar suara tiba-tiba. Wah, begitu kan ya. Ada suara singa, ada suara apa. Tapi gak kelihatan binatangnya. Itu suaranya mencekam. Perasaannya gak enak begitu. Seperti ada mau dipanah, mau ditombak, mau disakiti begitu. Jadi saya berkata kepada istri saya, Ping, ayo kita berdoa. Maka doa kami waktu itu sederhana di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memanggil kemari. Kami meminta hadirlah di tengah-tengah kami. Sebab kalau Engkau hadir, yang lain yang jahat itu tidak mungkin bisa hadir. Hadirlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu doa yang singkat saja. Jadi waktu kami berdoa setelah itu saya membuka mata. Saudara, tidak ada lagi asap itu. Tidak ada lagi awan pekat itu. Tidak ada lagi perasaan mencekam itu. Hening sekali dan damai. Dan kami bisa tidur sampai besok pagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu. Bukan doa kami yang berkuasa, bukan. Itu doa manusia yang biasa. Itu doa kata-kata manusia yang biasa. Tanpa Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kuasanya. Tetapi yang ingin saya tegaskan di dalam bagian ini adalah Immanuel itu masih hadir. Immanuel itu ada dan nyata. Dia bukan hanya hadir di perjanjian lama, dia bukan hanya hadir di perjanjian baru, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi Immanuel itu hadir bagi kita sampai detik ini. Saudara tidak percaya, buktikan sendiri. Dia ada, dia hadir. Yang kita perlukan hanya meminta, Tuhan hadirlah di tengah kami. Hadirlah. Maka dia hadir di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah kita. Bahkan bagi kita yang di tengah-tengah pergumulan. Kita yang berada di Singapura. Kita yang berada di Indonesia. Kita yang berada di negara-negara lain. Di tengah-tengah pergumulan. Immanuel itu masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang tinggal di Singapura. Saya menduga tidak akan terlalu banyak yang berurusan dengan kuasa kegelapan. Begitu ya. Kalau misalnya memasak begitu kan, kena cemong begitu ya, hitam-hitam, gelap jadi mukanya, mungkin itu banyak. Tapi kalau kuasa kegelapan mungkin tidak terlalu banyak. Power encounter seperti itu. Walaupun mungkin ada banyak praktek-praktek mendoakan arwah leluhur dan lain sebagainya. Tapi saya menduga setiap kita tetap punya pergumulan di mana kita berada di tengah-tengah awan hitam. Setiap kita punya pergumulan yang membuat kita seolah-olah dikelilingi oleh awan yang pekat itu dan kita tidak bisa melihat di depan itu ada apa. Kita seperti merasa terancam, seperti merasa mau nafas itu makin kecil seperti itu. Kita menjadi anxious, kita menjadi fear, menjadi worry seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Awan hitam itu mungkin bagi kita yang sedang studi di universitas. Itu mungkin adalah kekhawatiran atau ketakutan kita bergumul dengan persaingan nanti apakah bisa mendapatkan pekerjaan setelah saya selesai dari universitas. Sementara persaingan makin ketat, lapangan pekerjaan makin sempit, makin susah begitu. Bagi kita mungkin yang berada dalam bisnis dan pekerjaan, awan hitam yang melingkupi kita itu mungkin adalah ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah pekerjaan. Mungkin kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang rasanya susah sekali diajak kerjasama. Orang-orang yang maunya ambil untung sendiri, menang sendiri. Atau ketika kita berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Target diberikan tetapi sarananya tidak diberikan. Target dituntut tetapi padahal kita tahu bahwa ini susah sekali dan nyaris impossible untuk dikerjakan.
Atau bagi kita yang sedang berada dalam keluarga, awan hitam itu mungkin adalah kekhawatiran. Ketika kita menghadapi hari depan untuk anak-anak kita, bergumul dengan studi mereka, bergumul dengan adaptasi mereka di tempat yang baru mungkin. Atau mungkin anak-anak kita yang studi jauh, kita khawatir apakah anak ini akan tetap di dalam Tuhan. Sementara kita tahu bahwa di negara-negara tertentu di mana free thinking itu bebas sekali, begitu ya. Kehidupan juga bebas sekali, apakah dia akan tetap berada di dalam Tuhan? Atau mungkin bagi anak-anak kita yang sudah dewasa, kita juga mengkhawatirkan apakah mereka akan tetap mencari pasangan yang beriman di dalam Tuhan. Bagi para calon baptis dan juga CD, perhaps many of you are struggling also when you say to the Lord, you say to Christ Jesus, Lord, I want to follow you to the ends of my life. But then you see maybe the black clouds circling around you is the fear and anxiety when you face struggles in your life and you see, Lord, can I be faithful in every time? Can I follow you in every time? Can I keep my faith every time? Remember, the Lord holds your hand. He is Immanuel. Atau mungkin bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang sudah sangat mapan dan berada di dalam usia yang sangat senior. Mungkin awan hitam itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri ketika kita mulai mempersiapkan masa-masa retirement kita. Have I done enough in my life? Have I saved enough in my life for my family, for my kids? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang valid. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang realistis. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk kita bawa kepada Tuhan. Tetapi ini bukan segala-galanya. Sebab Allah berkata, Immanuel itu masih ada. Dia beserta dengan kita. Dia ada di sini dan dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehadirannya sumber damai sejahtera kita. Perlindungan dari Tuhan itu adalah sumber keamanan kita. Dan pemeliharaan dari Tuhan itu sumber kecukupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa di masa-masa Natal, Immanuel itu bukan nostalgia jauh di sana 2000 tahun yang lalu. He is here. Dia ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah keluarga kita setiap hari, setiap detik, setiap saat. Dia mau kita juga berjalan bersamanya. Mari kita masuk di dalam doa.